Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Karena ketika seorang hamba mensyukuri nikmat dan keberkahan dari Allahu Rabbul Alamin, maka Allah akan tambahkan jumlah dan akan tambahkan keberkahan kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita jemaah, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab, yaitu kitab kumpulan adab-adab atau etika seorang muslim yang hendaknya dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang terus kita katakan, di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Baik itu yang wajib dan baik pula itu yang sunnah. Karena itu di antara bukti dari kecintaan seorang umat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat bodoh sekali ada orang mencintai seseorang tapi dia tidak suka, dia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan dan apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai tersebut. Maka disebutkan oleh pepatah Arab, in kunta hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Maka disebutkan sesungguhnya kalau cintamu itu benar-benar tulus kepada seseorang atau benar-benar tulus kepada sesuatu, maka sungguh engkau akan mentaati semua yang dia inginkan. Karena sejatinya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu pasti akan taat. Maka di antara rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita terus berselawat, ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita beradab dengan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lain adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para sahabat, kayak bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya beliau adalah Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu tidak ada lain kecuali adalah kebaikan. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih di bab yang ke-15. Sekarang kita berada di halaman yang ke-367 yang ke-8. Maka di antara adab-adab berpakaian dan berhias, terkhusus untuk perempuan yang ke-8 ini, maka wanita diharamkan menampakkan perhiasannya kecuali kepada mereka yang memang Allah kecualikan. Maka kita sebutkan bahwasannya tubuh wanita itu adalah aurat yang enggak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya.
Kecuali disebutkan oleh para ulama adalah wajah dan telapak tangan, dan begitu juga dengan punggung tangan juga kena. Karena kalau disebutkan kaf maka punggungnya juga kena. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Baik itu mungkin permasalahan dia wajahnya atau mungkin auratnya yang boleh dia perlihatkan di dalam salat ataupun di luar salat, dan ini yang sangat kuat, dan ini yang kita ambil pendapat tersebut. Kemudian ketika kita sudah tutup aurat kita ini, tidak boleh kita perlihatkan kecuali yang memang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya yang kita sebutkan kemarin, boleh orang itu memperlihatkan auratnya tapi sebatas yang biasa bagi orang-orang yang dia adalah mahramnya, bapaknya, adiknya, kakaknya, kemudian anaknya, kemudian siapa lagi yang dia ada mahramnya, mungkin ada saudari sepersusuannya atau saudara sepersusuannya, maka ini dibolehkan. Adapun selain itu maka hukumnya adalah haram. Maka beliau mengatakan perhiasan wanita itu berupa perhiasan yang zahir, yang dia tampak, begitu juga dengan perhiasan yang batin, yang tidak tampak. Maka lihat apa kata Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kullil mu'minati, maka katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Dan ini diperuntukkan bagi wanita-wanita yang menganggap dirinya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tutup telinga engkau, atau mungkin tidak usah mendengar apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan yaghdudna min absarihinna, maka hendaknya mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, kemudian mereka menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh atau janganlah dia menampakkan perhiasannya yang biasa nampak untuk atau kecuali bagi orang yang biasa nampak kepada mereka, yaitu bagi mahramnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, maka hendaknya dia menutup kain-kain kerudung di atas dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh dia menampakkan perhiasan tersebut illa li bu'ulatihinna wa abaihinna, kecuali kepada suami-suami mereka atau kepada suami mereka atau kepada ayah mereka. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita bahwasanya perempuan itu adalah aurat, dan tidak boleh dia menampakkan auratnya, dia harus tutup auratnya, dan tidak boleh dia tampakkan kepada orang yang bukan mahramnya. Dan kepada mahramnya juga ada batasan-batasan yang boleh diperlihatkan, ada batasan yang tidak boleh diperlihatkan, dan ini sudah berlalu penjelasannya. Adapun perempuan ketika dia bersama dengan mahramnya selain dari suaminya, maka boleh dia kelihatan dari lengannya sampai ke ujung tangannya, lehernya, kepalanya, kemudian rambutnya, kemudian dari betisnya sampai ke ujung kakinya. Maka ini dibolehkan. Adapun disebutkan oleh beliau di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, terkhusus untuk anak-anaknya yang masih belum balik, maka boleh diperlihatkan kecuali dari pusar sampai ke lutut. Itu dibolehkan bagi anak-anaknya yang belum balik, yang mungkin belum paham dengan hal tersebut. Tapi kalau sudah mulai paham, maka ini tidak dibolehkan. Itu bagi perempuan. Adapun laki-laki, maka mulai dari pusarnya sampai ke lutut. Ini yang dia boleh diperlihatkan, muka laki-laki biasa atau enggak. Cuman kalau memang dikhawatirkan nanti akan ada fitnah, akan terjadi sesuatu atau perbuatan maksiat, maka hendaknya dia tutup bagian-bagian tersebut. Kemudian firman Allah, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, yaitu pakaian yang nampak yang berlaku dalam adat kebiasaan yang seringkali mereka kenakan jika pakaian tersebut bukan pakaian yang menimbulkan fitnah.
Kemudian disebutkan oleh Ibnu Sa'di yaitu pakaian zahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yaitu yang batin kecuali kepada suami mereka, bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan seterusnya. Maka pakaian batin itu seperti wajah, leher, perhiasan dan kedua telapak tangan. Kemudian dari sini diketahui bahwa wajah termasuk bagian dari perhiasan batin yang haram bagi wanita muslimah untuk menampakkannya kepada mereka yang Allah kecualikan di dalam ayat di atas. Sebagai mana ada yang berpendapat ini ditutup, ada yang juga mengatakan ini boleh dibuka sebagaimana yang disebutkan oleh imam-imam kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah mereka memukul kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan ini enggak boleh. Berarti kaki itu juga disebutkan adalah aurat. Apalagi orang-orang yang memakai gelang kaki, maka jangan sampai dihentakkan kakinya sehingga akan menjadi fitnah. Oh ternyata kakinya bergelang dan seterusnya. Yaitu janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka ke tanah agar perhiasan yang mereka kenakan itu berbunyi seperti gelang kaki dan selainnya, sehingga perhiasan yang dimilikinya itu bisa diketahui yang akhirnya menjadi wasilah perantara kepada fitnah. Ini yang kedelapan. Maka yang kedelapan, tidak boleh menampakkan aurat kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Dan kepada mahramnya juga ada batasannya. Adapun kepada suaminya maka tidak ada batasan sama sekali. Walaupun ada di antara pendapat ulama kita tidak boleh diperlihatkan bagian yang inti, yaitu bagian yang ada di bawah pusar kita atau di atas paha kita. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika ada orang melakukan hubungan badan itu tidak boleh dilihat, dan bahkan beliau mengatakan hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, diharamkan memakai pakaian yang bersalib atau bergambar. Maka ini enggak boleh. Pakaian yang bersalib atau bergambar yang memang dia betul-betul salib. Kadang-kadang ada orang yang tasyaddud masalah ini, memberatkan dirinya. Ada pakaian yang kotak-kotak bergaris, dia mengatakan, oh ini salib ini. Ya susahlah untuk membedakannya dia salib apa enggak. Nanti kalau ada yang kayak seperti garis lurus sama yang tengah panjang misalnya dikatakan bersalib, dia akan kesusahan dengan hal tersebut. Adapun yang dimaksud di sini yang betul-betul memang seperti salib, kemudian dia bergambar, dan yang bergambar ini adalah bergambar makhluk hidup. Adapun yang selainnya misalnya kayak gunung, kemudian pepohonan, kemudian gambar-gambar corak yang abstrak misalnya, maka ini tidak jadi masalah. Maka beliau menyebutkan di sini as-salban adalah benda yang bergambar salib, dan gambar di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Maka di sini salib nggak boleh sama gambar makhluk yang bernyawa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingkari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang diingkari dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau pernah membuat bantal atau disebutkan sarung bantal yang dia bungkus, kemudian di sana ada gambar yang bernyawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menggantinya. Maka disebutkan dari Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia membeli bantal yang bergambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu dan beliau tidak masuk. Maka aku Aisyah berkata, aku bertobat kepada Allah atas dosa yang aku perbuat. Maka beliau mengatakan, bantal apa ini? Maka Aisyah mengatakan, bantal untuk tempat dudukmu dan engkau jadikan bersandar ya Rasulullah. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha kaum muslimat, terkhusus untuk kaum muslimat. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan mau masuk ke kamarnya, dia langsung beristighfar jemaah. Walaupun dia tidak tahu apa salahnya, belum ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan, aku bertobat kepada Allah atas dosa yang aku perbuat. Ini Nabi enggak mau masuk ke kamarnya. Ketika melihat hal tersebut, apa yang salah? Akhirnya dia mengatakan, oh saya bertobat, wahai suamiku maafkan aku kalau memang ada salahku. Kemudian Nabi baru bertanya, itu bantal apa itu? Baru dia tahu ternyata itu yang menjadi permasalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, untuk apa bantal ini? Maka Isa mengatakan, untuk tempat dudukmu ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ashab hadhihi suwari yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya pembuat gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuqalu lahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, maka hidupkanlah apa yang kalian lukis, apa yang kalian gambar, apa yang kalian buat. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, dan sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Maka jangan taruh gambar-gambar bernyawa, walaupun itu gambar bapak kita, maka sembunyikan. Taruh mungkin di bungkus foto khusus, misalnya di map misalnya, disembunyikan. Nanti kalau dia kangen dengan orang tuanya, dia buka. Dia kangen dengan masa-masa liburan dengan anaknya, dia buka. Maka jangan ditempel di dinding, jangan ditempel di mana kita masuk di dalam rumah kita, karena malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawanya. Mungkin sebagian orang mengatakan, baguslah Ustadz, malaikat nggak masuk datang ke rumah kita, kan ada nyatet perbuatan baik dan perbuatan buruk. Gak berani masuk malaikat nih. Akhirnya kan dosa-dosa kita nggak ditulis. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan akan dibalas. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsoha. Maka tidak akan ditinggalkan, baik itu adalah perkara yang kecil ataupun itu adalah perkara yang besar, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama mengatakan sebab terhalangnya mereka yaitu malaikat dari rumah yang di dalamnya terdapat gambar, karena keberadaannya adalah perbuatan maksiat yang keji, dan di dalamnya ada unsur penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian dari gambar tersebut adalah gambar yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang nempel-nempel gambar kemudian yang disembah, dan kita tahu agama apa itu yang nempel gambar kemudian disembah. Dan ini juga di antara salah satu sebab awal dari kemusyrikan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam atau dari zaman sebelumnya, yang mana orang-orang yang awalnya itu mengagungkan orang-orang soleh, kemudian dia dikubur, kemudian sudah mulai dikasihkan batu supaya diketahui, lama kelamaan dibuat jadi patung, kemudian lama kelamaan dibuat menjadi gambar, ternyata itu disembah. Padahal itu hanya sekedar orang soleh, dan orang soleh tersebut berlepas diri dari kita. Kemudian disebutkan oleh Imran bin Ataha atau At-Tahan, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepadanya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu pun dalam rumahnya yang bertanda salib melainkan beliau melepasnya. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pakaian yang bergambar salib di rumah beliau melainkan beliau melepaskannya. Maka silahkan dilepaskan, imma dicopot gambarnya misalnya, atau mungkin dikerik, atau mungkin digunting, atau mungkin tidak perlu dipakai, dibakar dan seterusnya. Dan ini adalah dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, sangatlah jelas bahwasanya haram hukumnya memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa ataupun yang bersalib. Ini tidak boleh. Tapi ingat, yang memang betul-betul dia kayak seperti salib. Adapun pakaian yang kotak-kotak, yang dia bergaris kotak-kotak, maka itu bukan salib. Dan diriwayatkan, disebutkan di sini juga, atau disebutkan di sini makhluk yang bernyawa atau bersalib. Dan barang siapa yang diuji dengan salah satu dari perkara tersebut, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dia menghapusnya serta merubah perilakunya. Kemudian jika mau ia bisa mengambil dan memanfaatkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah SAW tiba dari suatu perjalanan, dan aku telah memasang tirai di bagian atas lubang angin rumahku dengan kain tipis bergambar makhluk bernyawa milikku.
ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau pun menyobeknya dan beliau mengatakan manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang dia menyerupai ciptaan Allah. Maka Aisyah mengatakan, maka kami pun menjadikan kain tersebut satu atau dua bantal. Maksudnya dipotong, kemudian yang tidak ada gambarnya digunakan. Kemudian di sini ada permasalahan, apakah sah sholat seorang yang menggunakan pakaian yang bergambar atau bersalib? Karena ada kadang-kadang di antara saudara kita nggak paham dengan hal tersebut. Lagi ngetren, ada gambar tengkorak misalnya, biar dia lebih maco kelihatannya. Kemudian di kepala tengkorak tersebut tuh ada salib, mungkin ditusuk dengan salib misalnya tengkorak tersebut, kayak keren. Dipakai sholat. Apakah itu sah sholatnya? Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya dari Lajnah Daimah, berkata dalam salah satu fatwa, seorang tidak boleh mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian bergambar makhluk bernyawa, baik itu gambar manusia, gambar burung, gambar hewan-hewan ternak, dan selainnya yang bernyawa, dan seorang muslim tidak boleh mengenakannya di luar sholat pula. Namun seorang yang sholat dengan menggunakan pakaian gambar atau makhluk bernyawa tersebut, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi dia tidak berdosa. Dan kaedahnya ini bisa diterapkan jemaah. Kalau larangan itu di luar dan di dalam suatu amalan itu, maka amalan itu tidak akan terhapus atau batal. Contohnya kayak puasa. Kita dilarang mencuri, di luar puasa dilarang mencuri, di dalam puasa juga dilarang mencuri. Maka kalau ada orang puasa kemudian dia mencuri, maka puasanya sah, tetapi dia dapat dosa. Begitu juga dengan ini, menggunakan pakaian yang bergambar, mau dia ketika sholat, mau dia tidak sholat, itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak boleh dia menggunakan ketika sholat. Tapi kalau dia sholat, maka sholatnya sah, tetapi dia mendapatkan dosa. Ustaz, bagaimana kalau orang yang belum tahu hukumnya? Maka mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni kita dari apa yang kita lakukan dan kita tidak paham dengan hal tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah melampaui atau tidak menulis atau mencatat keburukan bagi orang yang tiga di sini, orang yang khata', yang dia tidak sengaja, yang dia tidak tahu hukumnya, kemudian dia lupa, kemudian yang ketiga adalah orang yang dipaksa. Kemudian disebutkan di sini, jika memang ia mengetahui hukum syar'i, dalam jawaban lain tentang memakai jam atau salib, lajnah menyatakan tidak boleh atau tidak dibolehkan memakai jam atau salib, tidak di dalam sholat dan tidak pula di luar sholat, hingga salib itu dihilangkan baik dengan mengeruknya atau mengeriknya atau dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Akan tapi jika orang sholat dalam jam atau salib itu ada padanya, maka sholatnya itu sah. Wajib segeranya untuk menghilangkan salib tersebut, dan oleh karena itu orang-orang atau adalah bagian dari syiar Nasrani dan seorang muslim tidak boleh menyerupai mereka. Maksudnya kita tidak boleh menyerupai orang yang di luar dari kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang dia menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Kemudian yang berikutnya, di antara adab berpakaian dan berhias, maka disunnahkan mendahulukan yang kanan. Disunnahkan mendahulukan yang kanan. Ketika dia memakai pakaian misalnya, maka kanan. Kayak seperti pakaian baju misalnya, maka dia kanan dulu, dimasukkan tangan kanannya buat tangan kiri. Celana juga seperti itu. Mungkin memakaikan anaknya pempes juga seperti itu. Dia angkat kaki kirinya, ajarkan dia yamin atau kanan misalnya, untuk membiasakan dia bahwasanya ini adalah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita. Kita yang sudah dewasa kemudian mengetahui hukumnya, dan kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kesenangan beliau ini adalah apa?
kalau menggunakan pakaian itu menggunakan yang kanan, menggunakan sandal yang kanan. Ketika beliau bersisir juga rambut beliau sisir sebelah kanan dulu baru kiri. Kemudian ketika beliau berwudu pun kanan dulu baru kiri. Apa maksudnya kanan dulu baru kiri? Di antara anggota yang double, misalnya kaki sama tangan, maka kanan itu dicuci 3 kali dulu, selesai baru kiri. Kaki pun seperti itu, cuci kanan dulu selesai baru kiri. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Walaupun hukumnya sunnah jemaah, maka sebagaimana yang kita sebutkan, jangan sampai orang itu meremehkan sesuatu yang sunnah. Karena bisa jadi sesuatu yang sunnah ini yang akan membuat kita tambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah menjadi dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kalau ada orang meremehkan sesuatu yang sunnah, wallahi lambat laun yang wajib pun akan diremehkan. Dan ini yang disebutkan oleh imam kita, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau itu Riyadhus Shalihin. Beliau membuat khusus bab. Ada babnya itu adalah al-iqtisad, yaitu mutawassit, pertengahan ketika mengerjakan syariat. Kalau ada yang mungkin dia anggap itu kecil, nggak boleh diremehkan. Kalau memang dia bisa kerjakan. Kalau memang dia tidak mampu, ya sekedar niat aja pengen mengerjakan hal tersebut, kita dapat pahala. Kemudian tidak boleh kita berlebihan karena akan menyiksa kita dan akan membuat kita dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka disebutkan dari Ummul Mukminin, ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika bersuci, ketika menyisir, ketika memakai sandal. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir dan bersuci. Ini kanan dulu. Tapi ingat, ini hukumnya adalah sunnah, tapi jangan diremehkan. Cuman kadang-kadang ada orang yang terlalu. Bahkan Anda pernah dengar kabar, ada orang ini pengen ikut kajian katanya, pengen kenal dakwah katanya. Pas nyampe di tempat kajian, dia ngelihat jemaah itu pakai sandal kiri dulu yang dia lakukan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi dan gak ikut kajian di sana. Kita katakan harus diperlihatkan mana yang memang wajib, atau mungkin orang yang memakai sandal kiri itu dia belum paham dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita pukul rata. Akhirnya dia tidak mau ikut kajian. Ini orang-orang ini kalau pakai sandal ini kiri dia, dan dia nggak bertanya kenapa kok pakai sandal kiri. Bisa jadi mungkin karena kakinya yang kanan itu sakit, akhirnya kiri dulu didahulukan. Maka kita harus usnuudzon dulu kepada saudara kita sampai kita tanya apa sebabnya dan seterusnya. Dan setelah kita mengetahui hal tersebut dan itu bukanlah perkara yang wajib misalnya, maka kita berlapang dada dengan hal tersebut jemaah. Jangan sampai di sunnah kita tasaddud, kita sangat luar biasa dengan yang sunnah, tetapi yang wajib kita tinggalkan. Betapa banyak ada orang yang masya Allah memperhatikan memakai baju, memakai sandal dengan kaki kanan, tetapi dia tidak memakai jilbab, dia tidak menutup auratnya, dia berkata-kata kasar, dia menghina orang lain. Maka sembari kita rubah hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan ini adalah kaidah baku dalam syariat, yaitu apabila suatu amalan tergolong sebagai penghormatan dan pemuliaan seperti mengenakan pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, siwak, bercela, memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, mencabut ketiak, mencukur rambut, kemudian salam dalam sholat, membasuh anggota wudu, keluar dari WC, makan dan minum, dan seterusnya. Maka kalau dia adalah perkara yang terhormat, didahulukan yang kanan. Kalau dia perkara yang kotor, maka biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan yang kiri, kalau masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian dia menghilangkan ingusnya. Biasanya kita kalau hilangin ingus itu pakai tangan kiri jemaah. Atau misalnya ada barang kita jatuh di got misalnya, atau di parit, maka biasanya yang refleks itu adalah yang kiri. Karena ini memang fitrah kita. Yang kanan itu untuk yang terhormat, yang kiri itu untuk sesuatu yang agak kotor. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang ke-11, disunnahkan ketika memakai sandal.
Yaitu seorang muslim disunnahkan mendahulukan kaki kanan ketika dia memakai sandal, kemudian kaki kiri, dan mendahulukan kaki kiri setelah melepasnya kemudian kaki kanannya. Ini dia. Ini disunnahkan ketika memakai sandal. Begitu juga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sunnah ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dia mendahulukan kaki kanan, dan apabila melepasnya, hendaknya dia mendahulukan kaki kirinya. Hendaklah kaki kanan yang didahulukan ketika memakainya dan mengakhirkannya dan ketika melepaskannya. Maka dimakruhkan bagi seorang muslim berjalan dengan menggunakan satu sandal. Ini pembahasan yang lain. Tadi menggunakan kanan ketika memakai sandal. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ketika memakai sandal dimakruhkan jangan pakai sandal sebelah. Jangan pakai sandal sebelah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Ustaz? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idzan qata'a sis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha." Maka apabila sandal salah seorang di antara kalian putus, janganlah dia berjalan dengan memakai satu sandal hingga dia memperbaikinya. Akhirnya diteliti oleh kedokteran, kenapa kok dilarang memakai sandal sebelah? Ternyata didapati kalau dia memakai satu sandal, maka akan membebankan kepada kakinya yang sebelah itu untuk menopang tubuhnya dan akan membuat kaki itu sakit, sedangkan yang sebelah tidak. Begitu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin liyukhfihuma jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Maka janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Namun jikalau dia ingin berjalan, hendaknya dia melepaskan keduanya atau dia pakai keduanya. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteliti, ternyata ada keutamaan dan ada kesehatan dan faedah yang sangat besar dari memakai sandal. Mau melepaskan satu atau mungkin dia lepaskan semuanya atau mungkin dia pakai semuanya. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yamsi fi na'lil wahidah. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan menggunakan satu sandal. Berarti kita mencontoh apa yang dilakukan oleh setan. Begitu juga dengan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ke-12. Di antara adab berpakaian dan berhias, maka ketika ada orang berhias atau dia berpakaian, disyariatkan baginya berdoa ketika dia memakai sesuatu yang baru misalnya, atau ketika dia memakai bajunya. Minimal dia mengatakan bismillah, dia meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala, karena dikhawatirkan nanti di dalam baju itu ada sesuatu atau binatang yang menyengat. Dengan kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan membantu kita, Allah akan menjaga kita. Dan ini di antara keutamaan membaca basmalah, meminta pertolongan dengan nama Allah yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian di antara doa yang diajarkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakai pakaian yang baru, maka beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, milikmulah segala pujian, engkaulah yang memakaikannya kepadaku. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan benda ini dan kebaikan apa yang ia buat darinya atau tujuan dari pakaian tersebut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan benda ini dan keburukan yang ia dibuat dekat karenanya. Maka kita juga minta perlindungan. Mudah-mudahan pakaian tersebut tidak membuat kita sakit, kemudian membuat kita sengsara dan yang lainnya. Kemudian disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan pakaian, beliau menamakannya dengan nama pakaian tersebut, baik itu berupa gamis atau imamah. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma laka hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini dianjurkan kita berdoa dengan hal tersebut, atau minimal dengan mengucapkan basmalah. Kemudian di antara lagi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sering kita ajarkan kepada anak kita, alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ini biasanya yang sering kita ajarkan. Ini juga kita baca. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, kemudian yang telah memberikannya sebagai rizki kepadaku tanpa ada usaha dariku dan tidak pula ada kekuatan. Allah tabaraka wa taala yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan keberkahan dan seterusnya. Kemudian di antara yang diriwayatkan pula dari Mu'ad bin Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian kemudian mengucapkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan memberikan rizki ini kepadaku tanpa adanya usaha dariku, tanpa kekuatan. Maksudnya tidak ada daya dan upaya, tapi yang bisa memberikan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Maka niscaya dosanya yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat, perkara yang remeh ternyata dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Pakai baju baru, pakai sepatu baru, atau mungkin pakai perhiasan baru, kemudian kita mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah dan akan diampuni dosanya yang akan datang. Dengan ya jelas kita mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas dengan hal tersebut. Kemudian disebutkan, dan barang siapa yang memakai pakaian kemudian mengucapkan yang alhamdulillahi kasani hadza sauba sampai selesai, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lafaz ini menurut riwayat beliau dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah hadis yang sahih. Makanya di sana adalah hadis yang sahih. Diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian ada beberapa doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari yang dua tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah dalam keadaan syahid. Kemudian tubla wa tukhlifullahu ta'ala. Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah memberikan gantinya kepada engkau. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, yang mana ini disyariatkan kemudian dianjurkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedelapan adalah yaitu diharamkan menampakkan perhiasan kecuali kepada mahramnya. Auratnya enggak boleh ditampakkan kepada orang yang bukan mahramnya. Kepada mahramnya juga ada batasan-batasan yang tidak boleh ditampakkan. Kemudian ternyata ada dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu boleh perempuan itu menampakkan auratnya yang tidak biasa, yang seharusnya diberikan atau ditampakkan kepada orang yang dia mahramnya, boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram. Mana dia? Ketika dia dinadhar oleh seorang laki-laki yang meminang dia atau hendak mengajak dia menikah, maka ini dibolehkan. Tetapi para ulama menyebutkan kalau nadhar ini hendaknya dijadikan di akhir. Di akhir itu setelah dia sudah ta'aruf, setelah dia sudah mengetahui biodatanya si perempuan, biodatanya si laki-laki, kemudian sudah pengen menikah dia. Udah senang dia sudah, setuju dia sudah, maka baru dia boleh untuk melihatnya supaya lebih mantap lagi. Adapun sudah dapat info, misalnya dia sudah dapat biodata si perempuan ini, dia sudah kayaknya sudah enggak bisa lanjut lagi, maka enggak perlu nadhar lagi jemaah.
Si perempuan juga seperti itu. Ketika dia lihat laki-laki ini, oh sudah enggak pas sama saya, sudah kriterianya sudah enggak layak, sudah misalnya bukan itu yang saya mau, maka enggak perlu dia menampakkan dirinya, apalagi dia dilihat lehernya oleh orang tersebut, dilihat betisnya, dilihat lengannya, maka itu adalah sesuatu yang terlarang. Sesuatu yang terlarang dan bahkan kadang menjadi aib yang disebarkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ke-9 itu diharamkan menggunakan pakaian yang bersalib dan yang bergambar. Semua makhluk hidup yang bernyawa. Kecuali yang bernyawa, maksudnya di sini yang boleh adalah pepohonan, maka silakan. Kemudian juga gunung-gunung, adapun hewan, kemudian manusia, maka ini dilarang. Bahkan ditempel juga di dinding, itu pula dilarang karena akan membuat malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Kemudian ketika menggunakan pakaian disunahkan mendahulukan kaki kanan atau lengan atau bagian tubuh yang kanan, baju, sandal, menyisir, dan ini di bagian-bagian yang terhormat. Adapun yang kotor dengan menggunakan tangan kiri atau kaki kiri. Kemudian ketika menggunakan sandal pun seperti itu, kaki kanan didahulukan. Kemudian ketika melepasnya dengan kaki kiri atau kaki kanan, coba pakai dengan kaki kanan, kemudian melepaskan dengan kaki kiri dulu. Nah, seperti itu dia. Kemudian di antara adab menggunakan sandal, tidak boleh menggunakan sandal satu saja. Karena ini disebutkan di antara perbuatan setan. Karena setan itu senang menggunakan satu sandal. Maka silakan kalau dia putus dilepas dua-duanya. Kalau dia mau pakai maka pakai dua-duanya. Kemudian berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya diberikan keberkahan dari pakaian yang dia pakai, baik itu pakaian atau perhiasan. Ketika perhiasan itu adalah perhiasan yang baru, maka banyak doa di sini tadi kita sebutkan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Kemudian alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Atau dia mengatakan albis jadidan atau ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan atau tubla wa yukhlifullahu ta'ala, maka ini dibolehkan. Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Maka terus kerjakan dan amalkan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan, tapi ingat, niatkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin karena dia sekedar sunnah, enggak jadi masalah. Dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang sunnah, karena bisa jadi hal yang sunnah itu lebih besar pahalanya dari apa yang kita remehkan. Contohnya saja tadi kita mengatakan alhamdulillahi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dia menggunakan tangan kanannya masuk ke pakaian yang baru tersebut, kemudian tangan kirinya dia pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sunnah remeh, tetapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau memang ada pertanyaan, tafadhol kita buka untuk pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan semua urusan kita jemaah, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memberikan kita keberkahan dengan hal tersebut sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Kautsar, kemudian dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai, bersama dengan suami kita, bersama dengan istri kita, kemudian bersama anak-anak dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.